Siang ini makan Padang Yang? Makan malamnya yang penyet. Kamu diare. Jika diare datang, minum Oralit dan Nubia Tabs dengan Atapulgit yang mampu serap dan keluarkan racun serta bakteri penyebab diare. Diare kelar, kuliner lancar. Halo, selamat siang teman-teman semua. Selamat siang, Kak. Jam 11 lebih, bentar lagi makan siang ya kan. Selamat datang dulu di acara kita hari ini ya. Di acara Geng Kuliner Seru bareng Nubia Tabs. Yang kedua, kalau kemarin sama Grace Cantona, hari ini bakal ditemenin sama Boy Pamungkas. Sampai nanti kelar acara. Oke, dan nanti juga pokoknya, oh iya saya thank you dulu untuk teman-teman komunitas broadcasting Semarang. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman semua. Ini luar biasa ya. Saya lihat-lihat nih dari screen di bawah ya. Ada David Beckham di sini ya, yang belakangnya backgroundnya nasi Padang. Terus ada itu juga Charlie ST12 ya, user. Ini pakai poni-poni gini ya, luar biasa. Ada Musdalifah juga. Sajidah, halo selamat pagi. Ibu Musdalifah, Sajidah, luar biasa. Oke, dan yang jelas seperti biasa, kalau hari ini, nanti buat teman-teman semua ya yang udah ikutan webinar siang hari ini, kalau mau upload di sosial media, ini nih screen-screennya bakalan ikutan acara hari ini untuk Geng Kuliner Seru bareng Nubia Tabs. Ini nanti bisa dapat kita bakal pilih 3 pemenang untuk yang upload di sosial media. Yang beruntung aja nanti. Dan nanti yang buat tanya-tanya juga, hari ini kita bakal pilih juga 3 pemenang. Spesial untuk kamu semua yang udah gabung di acara Geng Kuliner Seru bareng Nubia Tabs. Dan nggak kurang kalau misalnya kita nggak sambut dulu ada 2 pembicara kita hari ini. Ada Vianda Laksmita Putri, Brand New Manager Nubia Tabs, dan juga Iwan Kurniawan, ini selaku Lokal Area Marketing Profesional PT Daria Varia Laboratoria Tbk. Selamat siang untuk speaker kita. Mana nih? Halo, Selamat siang, Mas. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang, apa kabar nih? Boleh tunjukin makanannya dulu dong. Saya udah bawa nih hari ini nih. Aku belum bawa, nanti ya jam 12 aku tunjukin. Oh, siap. Nanti pokoknya mesti dipamerin ya. Mas Iwan dulu dong. Halo Mas Iwan. Halo, nih saya udah pamerin tapi nggak kelihatan ini. Wah, jangan dibalik Mas, jangan dibalik. Nanti tumpah semua. Kita nggak jadi makan siang nanti. Ini sayur apa ya? Sayur padang, tupat padang. Wih, istimewa. Saya mau pamer dulu. Bajunya sama loh Mas. Wih, berani. Kuliner seru tanpa ragu. Wih, cocok pokoknya. Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman semua di sini. Nanti bakal ada 3 games yang setiap gamesnya itu bakal kita pilih 2 pemenang. Ya, jadi silahkan aja nanti siapin mentalnya karena ini harus buru-buru ya. Biasanya lari 100 meter atau tolak peluru, hari ini kita mainnya gamenya cepet-cepetan. Ya, oke. Kalau gitu langsung mau sapa-sapa dulu untuk Mbak Vianda, kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol kali ya. Biar Boleh. Mbak Vianda gimana Mbak akhir-akhir ini Mbak kesibukannya Mbak? Iya, akhir-akhir ini sih sebenarnya karena masih WFH ya, aku jadi kayak banyak di rumah, cuman banyak kerjain brand juga, tapi yang pasti jajan jalan terus. Oh, wajib dong. Kayaknya Mbak Yani cerita-cerita dikit aja ya. Saya tuh kalau gampang stres gitu kan, kalau pas lagi stres pasti larinya tuh ke makanan gitu. Makan mulu, sehari bisa makan 5-6 kali. Apalagi cari yang pedes-pedes biasanya. Mbak Viana suka pedes nggak sih? Suka banget, suka pedas. Jadi kalau misalnya jajan pedas, tapi kadang juga suka yang manis, kadang juga pokoknya jajanan apa aja aku suka sih. Makasih, katanya manis ya?
Makasih loh. Oke, Mbak Fianda. Ini kan kadang-kadang kalau kita ngomongin soal yang namanya kulineran, salah satu ketakutan kita adalah kalau misalnya nanti kena diare gitu kan. Apalagi suka akhir-akhir ini ya kalau kita ngeliat tuh makanan-makanan pedes tuh lagi happening di TikTok, di Instagram segala macam gitu. Kan nggak asik ya kalau misalnya kita makan sama teman-teman pedes-pedesan. Udah gitu, habis itu malah buru-buru ke kamar mandi kan nggak seru. Wayahnya misalnya kita harusnya selfie bareng-bareng foto-foto, kita ngilang malah ke kamar mandi, nggak enak ya kan. Itu caranya gimana tuh biar kita biar kulinernya slow, santai gitu, kayak di pantai gitu. Ya sebenarnya kalau misalnya kita jajan tuh emang resikonya adalah bener ya diare, sakit perut gitu ya. Kalaupun nggak sampai diare biasanya tuh juga ya adalah bolak-balik beberapa kali ke belakang gitu ya. Nah sebenarnya sih nggak perlu malu, nggak perlu takut dan nggak perlu khawatir juga karena balik lagi pleasure atau kesenangan jajan itu akan lebih menyenangkan dibanding biasanya udah lupa tuh soal diarenya nanti gitu, diarenya belakangan aja gitu kan, jadi kayak jajan aja dulu, makan aja dulu ya gitu, dicobain aja dulu karena itu balik lagi sih kadang-kadang kalau misalnya kita makanan sama ngumpul sama temen tuh nggak bisa ditunda-tunda gitu kan, pengennya sekarang makannya misalnya tahu gimbal misalnya, tapi aduh lagi sakit perut atau aduh lagi nggak enak kan gak mungkin banget, itu tuh pasti kayak tetap aja dimakan gitu kan. Yes. Jadi bener sih Mas, kayaknya kalau ini kita jajan aja dulu terus kayak exploringnya untuk yang diare ini belakangan karena kita punya obatnya nih yang bisa meredakan diare gitu, jadi nggak bikin khawatir. Top. Ini tuh ya kalau saya ngomongin diataps tuh ya, itu tuh ibarat kayak pasangan. Wuih. Karena selalu bikin tenang kemana-mana, ya gak? Ya kan, kita mau kulineran kemana aja gitu, misalnya cari yang pedes-pedes banget, ya kan? Atau cari yang asem-asem banget, kita nggak perlu takut gitu. Kayak diataps kalau udah di kantong tuh udah kayak, wah deket banget sama hati gitu kan. Kantong biasanya di sini kan deket banget tuh. Ya, kayak gini, kayak bajunya kuliner seru tanpa ragu. Wah, diataps tuh selalu kayak gitu, mantap. Iya, seru banget. Jadi emang beneran kulineran seru. Kulineran itu selalu seru ya. Jadi jajan apa aja tanpa ragu gitu. Jadi kenapa ngomongin tanpa ragu? Karena ya balik lagi kita di belakang selalu ada efek samping diare. Tapi kita udah tahu akan ada efek samping diare. Tapi tetap aja kan kita kulineran kan. Tetap aja kan kita jajan gitu. Jadi perlu sedia obat diataps ini untuk di rumah gitu ya, atau di mana-mana, di tas, di kantong, di dompet gitu. Kalau misalnya ada kenapa-kenapa di jalan. Yoi, karena tuh ibaratnya Mbak, kulineran tuh kayak cicilan, ya kan? Cicilan kan terus nggak bisa berhenti, ya kan? Tapi tetap kita harus jalan terus cicilannya, nggak bisa berhenti sama kayak kuliner. Kita tetap makan mulu, kan nggak bisa berhenti. Kebutuhan kita kan juga makan buat nyenengin hati sendiri, gitu kan? Oke Mbak, ini kan udah ditampilin di slide juga, gitu, sama Mbak Fianda, gitu. Ini kalau di kalau di tabletnya sendiri kemasannya itu kan udah ada tulisan Atapulgin tuh. Sebenarnya Atapulgin ini sendiri tuh apa sih? Ya, jadi sebenarnya kenapa sih diataps tuh ampuh banget untuk meredakan diare gitu ya. Kenapa dan juga dibilangnya nyaman. Karena kandungan itu sendiri yang tadi namanya Atapulgit aktif sebesar 600 mg per tablet. Nah, Atapulgit aktif itu cara bekerjanya adalah dia dengan menyerap racun dan bakteri penyebab diare. Jadi kalau misalnya nih kita jajan di luar lagi kulineran, terus juga jajan sembarangan biasanya ya, itu kan kita nggak tahu kebersihannya, kita nggak tahu tuh juga ada racun dan bakteri apa aja di dalam makanan tersebut. Nah, si Atapulgit aktif inilah yang berfungsi untuk menyerap bakteri dan racunnya gitu, jadi dikeluarkan melalui cara tadi ya dari belakang gitu. Jadi aman banget cara kerjanya si Atapulgit aktif ini gitu. Dia nggak ada efek samping yang membuat kayak penyakit baru ya kayak sembelit gitu-gitu ya. Nah, itu tuh Atapulgit aktif tuh aman banget gitu untuk digunain, bahkan untuk ibu hamil juga bisa. Udah nangkap nih. Jadi berarti kalau dia tapsnya sendiri itu pacarnya ya kan. Tapi kalau Atapulginnya tuh artinya. Wah. Ibarat manusia gitu ya. Oke, cara kerja tadi udah gitu. Kenapa sih Mbak kita harus milih diataps ini sebagai sebagai safe zone-nya kita lah untuk kuliner gitu?
Ya, karena kalau misalnya diataps ini apa namanya, kita tuh kalau udah diare ya kadang-kadang banyak banget nih penyebab-penyebab lainnya dan juga Yes. kadang juga timbul masalah baru yang tadi saya bilang salah satunya sembelit gitu ya. Jangan sampai gara-gara kulineran terus kita mengalami diare tapi malah jadi memperpanjang nih, malah jadi kehabisan cairan, terus juga malah mengganggu aktivitas, terus juga malah menyebabkan tadi penyakit lain seperti sembelit atau emang yang lebih parah lagi ya kita nggak tahu adanya racun dalam bakteri itu adanya racun dan bakteri dalam tubuh tuh bisa menyebabkan komplikasi-komplikasi lainnya gitu. Nah sebelum bertambah parah itu penanganannya dengan diataps gitu. Jadi memang apa jangan sampai tunggu parah, aduh nggak apa-apa masih cuma 3 kali atau 4 kali kok diarenya gitu kan, tunggu aja gitu, minum apa tuh namanya mungkin kalau ribet ya sekarang minum kayak apa sih jambu daun jambu atau apa namanya yang jamu-jamuan gitu ya. Nah kita kan juga nggak tahu tuh efek sampingnya seperti apa di tubuh gitu ya. Jadi lebih baik kita langsung ngambil tindakan obat yang cepat untuk menangani supaya juga nggak ada efek samping ke depannya. Bener, jadi udah deket sama kita, udah bikin tenang dan praktis ya Mbak ya. Ibaratnya kalau kita ngomongin pakai daun jambu, mesti nyari dulu, ntar mesti ngegiling dulu, ribet banget. Bener-bener merebus dulu ya, dan rasanya juga nggak nyaman di tubuh kan, maksudnya untuk diminum tuh pahit pasti. Bener, mau dicampur gula, ntar kemanisan malah nanti jatuhnya, wah gimana panjang lagi ya kan. Ini nggak perlu ribet-ribet bos ya kan. Langsung aja ke warung terdekat juga ada, di rumah saya juga ada, kan rumah saya ada warung, siapa tahu kita bisa silaturahmi juga ya kan. Oke, Mbak, ini ngomongin soal dosis gitu, maksudnya kan otomatis kalau kuliner tuh biasanya terjadwal weekend gitu, Sabtu Minggu diajar misalnya Sabtu sama teman sama pasangan, Minggunya sama keluarga, dan udah tuh makannya biasanya kadang-kadang nggak kekontrol. Nah itu kalau misalnya perut kita pas lagi nggak siap terus diare mulu nih gitu, ini dikonsumsi amankah atau dosisnya aturan pakainya seperti apa? Nah, tadi kan emang sebenarnya diataps itu aman banget ya untuk digunakan ibu hamil, terus juga mungkin ada penyakit orang-orang tua yang ada penyakit-penyakit bawaan gitu ya. Itu masih bisa tetap minum diataps asalkan diminum sesuai petunjuk penggunaan. Nah, petunjuk penggunaannya adalah 1 kali minum itu untuk dewasa 2 tablet. Jadi kayak kok banyak banget sih? Kenapa nggak 1 aja gitu ya? Tapi memang anjuran dokter adalah 2 tablet per 1 kali minum gitu untuk dewasa. Nah, itu bisa diulang selama 4 jam sekali nih gitu. Jadi kalau misalnya masih diare, masih diminum aja, masih diare, minum aja gitu kan ya. Jadi apa namanya, kalau masih bolak-balik diminum 2 tablet, 2 tablet, 2 tablet gitu. Dan maksimum sehari itu 12 tablet per hari. Jadi kalau udah 12 tablet ya nggak usah diminum lagi, kita besok lanjutin lagi untuk minum lagi. Tapi untuk 3 hari aja, kalau misalnya nanti 3 hari diarenya masih berlanjut, jangan lupa langsung ke dokter karena takutnya bukan bakteri atau racun, tapi udah virus yang ada di dalam usus gitu ya. Jadi perlu penanganan khusus antivirusnya. Tapi jangan lupa juga nih Mas minum Oralit ya. Jadi kalau misalnya kita tuh diare terus-terusan itu kan pasti akan mengurangi cairan tubuh ya gitu. Jadi kita lemes gitu. Jadi udah yang tadinya semangat kulineran malah pas diare udah tuh lemes banget. Jadi jangan sampai lemes juga, jadi minum Oralit aja. Jadi jadi diataps sendiri bisa dibarengin sama Oralit juga. Kayak lemesnya kayak orang sarapannya ager-ager ya Mbak ya, seharian kayak lemes banget. Ya jadi kayak Mbak, ini ada batas minimal nggak sih untuk mengkonsumsi diataps ini? Soalnya kan kalau dulu ya, saya ingat saya zaman kecil gitu, waktu saya dulu kecil diare itu misalnya dikasih diataps gitu, itu dikasih, mumpung masih anak-anak terus dikasih setengah dosis gitu-gitu. Ada nggak sih batasan umur atau usia yang pas untuk dikonsumsi diataps ini untuk anak-anak gitu? Ya, jadi sebenarnya untuk anak-anak sendiri mulai dari 6 sampai 12 tahun itu udah bisa mengkonsumsi diataps. Cuman nggak perlu sampai capek-capek dipotek juga gitu kan, karena memang untuk dewasa sendiri kan minumnya udah 2 tablet. Jadi kita kurangin aja untuk anak-anak 1 tablet gitu. Dan itu juga memudahkan anak-anak sih untuk minum tanpa rasa pahit kan gitu. Jadi kayak langsung diminum untuk yang udah bisa minum tablet. Jadi kalau misalnya belum
ya harus effort untuk digerus ya, atau mungkin cari obat diare yang kita dari Varia juga punya obat diare untuk anak-anak, tapi itu bentuknya zinc gitu. Nah, cuman kalau untuk anak-anak itu biasanya di bawah 6 tahun tuh kalau yang sirup gitu kan. Tapi kalau udah 6 tahun kan biasanya udah mulai bisa minum tablet. Jadi ada baiknya langsung dikasih Diataps gitu. Mbak, ini ngomongin soal yang namanya acara hari ini gitu. Nggak afdol kalau kita nggak ngomongin acara hari ini. Soal geng kuliner seru bareng Diataps nih. Ini kan udah 2 kali nih sama yang hari ini 2 kali gitu. Ini apa sih alasannya Diataps tuh bikin acara macam kayak gini gitu, makan siang bareng gitu? Ya ini sebenarnya iseng-isengan kita aja sih, nggak ada yang bohong. Jadi kita tuh sebenarnya melihat adalah selama pandemi ini kayaknya kita jarang banget ya kumpul sama teman, terus makan di luar gitu ya. Ya pandemi kita juga nggak bisa makan di luar. Mungkin kalau di Semarang aku nggak tahu apakah udah boleh banyak yang makan di luar dengan crowd atau kerumunan yang lumayan besar gitu ya. Tapi yang pasti dibatasin sih untuk ketemu kayak gini nih. Di Zoom ini ada 40 orang ya. Itu kayak nggak mungkin banget kita sekarang makan di satu tempat bisa 40 orang gitu untuk cerita-cerita gitu kan. Jadi Geng Kuliner Seru adalah campaign yang dibikin sama Diataps gitu. Selama pandemi ini kita baru berjalan selama 2 tahun ini, dan tahun ini kita namain Geng Kuliner Seru. Jadi kita kumpul di lewat Zoom ini, kita main games, kita cerita-cerita, terus juga bisa ngobrol-ngobrol bareng nih ya gitu, bareng sama teman-teman radio juga gitu. Nah, terus kita ngomongin kulineran, kita juga ngebahas seputar kulineran, jadi tetap bisa makan sama-sama kan, makan bareng-bareng. Temanya mungkin hari ini pedes-pedesan, atau mungkin nanti temanya asem-asem gitu, pokoknya seru-seruan bareng lah tentang kulineran untuk Geng Kuliner Seru ini. Oke, terus kenapa namanya harus geng kuliner, Mbak? Iya, balik lagi karena kita kan kalau misalnya makan siang nih Mas, atau pergi weekend makan tuh senangnya sama geng-geng kita kan. Jadi geng apa nih? Misalnya ada aja nih gengnya nih. Besok geng sekolah mana gitu kan. Terus geng alumni mana. Terus udah gitu misalnya kalau kerja geng pertemanan kantor gitu ya. Ada pertemanan kantor 1, pertemanan kantor 2 gitu. Beda-beda tuh biasanya julidnya, beda-beda makanannya, beda-beda bahasannya gitu. Jadi kita pengen di Geng Kuliner Seru ini tuh kita bisa intimate sama teman kita. Kita bisa ngebahas apapun yang mau kita bahas sama teman-teman kita, seru-seruan bareng yang jadi satu kepala gitu loh. Oke, dan hari ini ditemuin semua bareng sama komunitas broadcasting Semarang. Ya, thank you so much Mbak Vianda. Boleh dong kasih tepuk tangan dulu buat Mbak Vianda. Wih. Ini jangan ragu ya, karena kan udah dikulik nih, udah diulas sama Mbak Vianda soal isinya Diataps ini sendiri apa gitu kan, dan aman banget buat dikonsumsi. Kalau misal sama pasangan juga makan-makan nggak perlu takut ya, nggak perlu tensin. Ini bisa jadi hero untuk para laki-laki ya. Kalau laki-laki di sini misalnya pacarnya udah mulai pas diajakin makan terus udah mulai pegang perut, gua langsung sayang aku punya Diataps untuk kamu. Oke, kita foto dulu bareng kali ya sama Mbak Vianda ya. Buat teman-teman semua silakan on cam dulu. Kita foto dulu ya kan, biar bisa diupdate di sosmed, biar kayak anak-anak sekarang. Wih. Siapa lagi nih yang belum on cam? Wih. Background-nya cakep-cakep ya. Johanna Ardian tadi dibikin di Batam. Terus Zahro itu di mana itu? Di tempatnya Dragon Ball bukan sih itu? Terus wah ini ada Ahmad Dhani, Martin Rusadi yang background-nya nasi Padang luar biasa. Oke. Buat semuanya boleh on cam dulu, kita foto dulu kali ya. Pasang senyuman terbaik. Kita mulai. Yuk. 3, 2, 1. Udah belum? Udah ya. Satu kali lagi mungkin boleh? Satu kali lagi dong, biar seru. Ya. Oke, satu kali lagi sambil disiapin dulu. Yuk. 1, 2, 3. Oke, thank you so much Mbak Vianda udah ngobrol-ngobrol soal Thank you Mas, thank you semuanya. Oke, kalau gitu mungkin kita langsung lanjut kali ya ke Mas Iwan di sini.
Lokal Area Marketing Profesional PT Daria Varia Laboratoria Tbk. Halo, selamat siang, Mas Iwan. Halo, Gus. Keren Ini nih, bukan Mbak. kacamata gaya loh, ini mah kacamata baca loh ini. Oh, saya kira ini kacamata gitu, Mas, yang Ya. gaya Oke. gitu. Selamat siang Mas Bayu, selamat siang Oh, teman-teman ya. dari Broadcasting Semarang ya. Yes, sekali. Sekarang ini. Ini ngomongin soal kuliner nih, Mas. Mas Iwan ini sendiri sukanya kuliner yang macam kayak gimana sih? Pedis kah atau yang western kah, tradisional kah sebenarnya? Ya, sebenarnya kalau kuliner itu memang karena lidah orang Jawa ya. Memang sukanya ya lokalan ini juga ya maksudnya. Nah, lokalan yang pedas ini juga suka gitu ya. Ini tadi juga bawa lontong Padang gitu ya. Lumayan pedas ada juga. Kemudian ya mungkin semacam bakso aci kan sini juga banyak yang pedas-pedas juga. Semuanya Ya, benar. kita rasain, kemudian pernah ngerasain juga yang ikan manyung itu ya. Wah, itu juga wah itu seru itu. Rame, tempatnya panas, kemeringat, wah. Miminya hangat tawar. Semakin nemok ya. Tapi memang itu asik ya. Memang nagih ya semacam itu. Wah, bareng-bareng apa? Tapi memang kondisi sekarang kan kita nggak bisa makan bareng sama seru-seruan gitu, makanya terbitlah event ini. Oke. Mas, ini kalau ada nggak sih Mas Iwan ini makanan yang nggak pernah bosen dikonsumsi dari dulu sampai sekarang? Saya tuh ada, Mas, makanan yang nggak pernah bosen, soto sama tahu gimbal. Itu nggak pernah bosen saya untuk konsumsi itu. Kalau Mas Iwan ada nggak yang versi Mas Iwan nih? Ya, kalau nggak itu apa ya, yang nggak bosenin itu sebenarnya saya nggak punya favoritnya, tapi kalau disuguhin apa depan saya juga saya akan hajar. Gitu. Sama Mas kalau gitu berarti. Saya sama gitu. Apalagi hati-hati Mas kalau naruh gorengan di depan saya habisin semua. Itu pantangan sekarang tapi ya. Tapi emang enak itu Mas, saya juga gitu. Makan manyung, wah seru enak, tapi habis itu bukan diare tapi sininya mulai ketarik. Ya, apa-apa asik. Oke, Mas Iwan ini ngomongin soal diataps gitu kan. Ya. Ini tadi kan Mbak Fianda udah membahas soal mengenai isinya begitu kan, dikonsumsinya, terus untuk batasan usianya segala macam. Untuk bisa dapat diataps ini sendiri sebenarnya di mana aja sih Mas sekarang, Mas? Ya, diataps ini bentuknya seperti ini ya. Mungkin teman-teman sudah tahu juga ya diataps. Ini kalau mendapatkannya jelas karena ini termasuk obat ya di apotek pasti ada, di toko obat juga ada, tetapi mungkin banyak juga sampai terdistribusi sampai ke warung-warung. Ya. Warung-warung. Saya itu juga warung gede itu punya, dia kalau sedia obat-obatan juga ada. Karena ini termasuk saya bilang ini adalah obat keluarga, Mas. Ya betul. Jadi sebaiknya memang harus ada di rumah. Itu karena pertolongan pertama. Orang kalau diare ya cepet-cepetan harus diobatin kan, semacam itu. Ada yang di rumah apa itu yang dipakai, makanya ini termasuk obat yang sangat direkomendasikan ya di waktu sama medis sampai sekarang pun, karena bahan aktifnya itu tadi ya, ataprofit aktif itu tadi ya, sangat ampuh sekali dalam mengatasi diare ya, mengatasi diare itu dengan menyerap racun ya yang ada dalam tubuh kita, kemudian dikeluarkan secara pelan-pelan ya, racun dan bakterinya, kemudian itu yang sampai itu diarenya hilang. Dan jangan lupa tetap kalau memang itu dijaga harus oralit juga semacam itu ya. Larutan garam, gula itu diperlukan waktu kena diare semacam itu. Oke. Kalau ini kan udah dibahas apa sih, distribusinya di mana-mana ada gitu, dan ini obat yang tadi Mas Iwan sempat mention ini adalah obat yang harus ada di rumah gitu, karena ini obat keluarga banget, paling basic lah gitu. Tapi harganya berapa sih Mas? Ya. Kalau ngomongin harga gitu. Ya, kalau harga bisa dibeli ini harga 2.000 sampai 2.500 gitu ya. Di pasaran ya, mungkin sampai di ecer sampai 2.000, I think 2.700 lah gitu. Tapi memang masih terjangkau dengan 4 tablet tadi. Nah, sediaannya berapa? Lebih baik di rumah itu paling enggak 3 strip ini, karena tadi dibilang bahwa untuk pertolongan pertama maksimal dalam pemakaian sehari itu sampai 12 tablet gitu kan. Ini yang
Nah, harus ada. Dan saya punya pengalaman sendiri mengenai untuk diare ini, Mas. Saya waktu itu bepergian sama waktu ke Banjarmasin karena ada event. Nah, eventnya Mbak Fianda juga ini. Tapi waktu di sana berbeda produknya. Nah, di sana waktu ke sana Banjarmasin malamnya ada entertain makan ya. Makan soto Makassar. Nah, dapat juga itu kan. Nah, pulang dari situ ngerasa kok perut nggak enak, mulas-mulas. Saya udah jaga-jaga nih. Wah, ini besok paginya kan ada event toh. Wah, itu harus jaga ini. Setelah itu mampir ke apotek. Saya beli 3, siapin jaga-jaga. Bener, malam harinya wah berapa kali, waduh, untung ada diatap ini. Saya minum sampai berapa tablet ya, itu akhirnya reda. Pagi itu saya bisa ngikutin event, walaupun masih agak lemes, tapi diarenya udah hilang. Ini jadi sangat bermanfaat. Dimanapun saya akan bawa ini, misalkan di tas itu paling nggak ada. Kalau waktu kita ada kulineran, acara di luar, dan itu membutuhkan, kalau kita sedang ada masalah di perut, nah itu ya siap-siap. Nah, kenapa itu saya bilang tadi harus sedia, itu di rumah. Ya, kalau sering bepergian, traveling, paling nggak dibawa di tas. Ya, itu aja. Oke. Tapi Mas, saya tuh juga karena seneng banget pedes ya Mas ya. Kalau sekarang sih udah terbiasa gitu. Tapi kalau beberapa tahun yang lalu, saya kan kalau makan tuh udah pedes nih, masih saya tambahin lagi potongan cabai. Kadang-kadang nggak mau pakai cabai gitu. Saking senengnya sama pedes gitu. Bahkan saya tuh punya teori kalau makan itu, kalau yang pedes-pedes ya, itu harus sampai semindi. Kalau kata orang Jawa, semindi di tembok sambil hamil gitu, sampai keringetnya yang sejagung-jagung gitu. Nah, saya ada pengalaman waktu itu, waktu masih seneng banget ya makan-makan pedes yang kayak gitu-gitu, yang hampir daily makan pedes gitu. Pernah diare satu ketika, terus minum diataps gitu kan. Itu habis berapa ya? Cuman sekali minum waktu itu udah langsung ngerasa sih Mas perbedaannya sih. Udah langsung ngerasa. Ternyata Mas Iwan juga merasakan juga gitu ya Mas ya? Jadi gini, memang kelebihan dari diatap ini memang karena zat aktifnya tadi ya, tidak membahayakan. Tadi dibilang dari Mbak Fianda juga bahwa ini aman, bahkan untuk ibu hamil pun aman, karena kerjanya hanya di lokal, hanya di usus saja. Jadi sangat aman, dan sistemnya tidak memberikan sembelit. Jadi kalau ada beberapa obat untuk diare itu, dia langsung berhenti. Tetapi efek kelangsungan yang lain apa? Efek sampingnya dia sulit BAB. Sampai lama. Terus sebenarnya bukan solusi ya. Itu akhirnya ada menambah masalah baru lagi gitu, semacam itu. Ya ibaratnya gali lubang tutup lubang ya Mas ya. Ya betul. Makanya kenapa diatap ini sebagai pilihan ya, salah satunya ya aman. Itu aja. Memang tidak akan langsung berhenti diarenya ya, tapi mengurangi, akhirnya lama frekuensinya berkurang berapa, mungkin dari 5 kali jadi berkurang, akhirnya dia akan normal lagi. Benar, karena kalau katanya yang sekarang yang instan itu kan serba tidak baik begitu. Ya. Nah, diataps ini itu ya Mas ya, cara kerjanya menyembuhkan dengan slow but sure lah, kalau kata pepatah dari Rumania Timur ya Mas ya. Nyerap racun buang. Oke. Ini karena kayaknya pertanyaan udah banyak banget gitu. Mungkin kita sambil jawab kali ya Mas ya. Boleh. Udah ada dan juga bantu jawab itu. Ada 6 pertanyaan di sini. Lebih ternyata. Wow, banyak banget. Wih, dari yang mana dulu nih? Oke, bentar. Izin bertanya, ini dari Nauf Ikfar ya. Izin bertanya, apa yang membedakan diataps dengan merek-merek yang lain? Mau Mbak Fianda dulu yang jawab? Silahkan Mbak Fianda mungkin ya. Bisa join juga. Ini. Jadi bedanya diatap sama produk lain tuh sebenarnya, kalau produk lain tuh ada pektinnya ya gitu. Jadi kayak ada ingredients lain nih
selain si Attapulgite aktifnya tadi. Jadi keamanannya itu nggak sama atau keefektifannya itu nggak sama banget sama Diatabs gitu ya. Dan itu yang ngebedain sih gitu. Dan ada juga yang herbal di luar sana, tapi balik lagi kalau herbal itu kan kita nggak tahu juga ya, itu kan seperti jamu-jamuan dari baunya sendiri juga berasa banget gitu ya, jadi emang kurang nyaman sih untuk dikonsumsi. Nah, Diatabs sih udah paling nyaman banget lah dikonsumsi kalau dibanding kompetitor lainnya. Simple tapi juga menyembuhkan, komplit lah pokoknya kalau ngomongin Diatabs ya kayaknya ya. Ada aja gitu, maksudnya daripada kita untuk kayak tadi kita bahas gitu kan, harus ngambil daun jambu dulu, ribet segala macam. Itu kayak aduh, ngapain ribet-ribet, sekarang yang santai-santai aja gitu. Yang udah pasti-pasti aja gitu. Orang pasangan aja nyari yang pasti-pasti ya kan. Udah yang pasti Diatab aja gitu. Oke, kita lanjut lagi dari pertanyaan Andi Muhammad. Izin bertanya, semisal konsumsi Diatabs dikombinasikan dengan obat lain, misalnya si super atau antibiotik, ini apakah boleh, Kak? Silakan, Mas Iwan atau Mbak Fianda yang menjawab nih. Oke, aku aja kali ya kalau untuk antibiotik. Nah, karena antibiotik sendiri tuh sebenarnya antibiotik apa dulu ya, Mas? Jadi kalau misalnya kita demam nih, tapi ada diare, pasti dokter juga menyarankannya biasanya Diatabs. Oke. Karena Diatabs sendiri tuh sebenarnya nggak apa-apa dikombin dengan produk-produk yang lainnya, misalnya obat sakit kepala, obat sakit mah gitu ya, itu sebenarnya nggak apa-apa banget. Tapi kalau misalnya ada peradangan usus, kayak misalnya antibiotik khusus untuk antivirus ya, yang tadi saya bilang, karena penyebabnya bukan bakteri dan racun. Nah, itu memang biasanya udah tidak disarankan lagi minum Diatabs, biasanya yang lebih tinggi lagi antibiotik khusus memang untuk sakit diarenya gitu, atau menangani virusnya gitu ya, jadi bukan diare biasa. Itu biasanya beda lagi sih. Oke, berarti yang jelas ini ya Mbak ya, untuk penanganan pertama ini Diatabs amat sangat disarankan gitu. Tapi kalau misalnya udah diarenya berlanjut, langsung ke dokter aja gitu ya. Yes, benar. Oke, ini kayaknya pertanyaan banyak banget ya. Ini luar biasa. Ini pada demo atau gimana sih? Oke, lanjut lagi dari Siti Mas Tia _fisik. Izin bertanya Kak, untuk pencegahan Diatabs itu bagaimana ya Kak ya, dan solusi buat pecinta kuliner pedas tapi takut diare. Dari Siti tadi. Nah, ini mungkin Mas Iwan nih, yang kulineran di Semarang kan, jadi bisa jawab. Silahkan Mas Iwan. Tadi ya, untuk pencegahan ya, kalau bisa bilang untuk pencegahan itu bukan ya, kalau namanya obat ini Diatabs ya waktu diminum, waktu terjadi diare gitu ya, bukan multivitamin atau vitamin yang bisa untuk mencegah, itu bukan. Ya, itu harus clearkan dulu ya, semacam. Ya, jadi obat Diatabs ini ya diminum waktu kena diare gitu. Makanya sarannya kalau mereka senang kulineran, jaga-jaga bawa aja gitu Diatabsnya itu, untuk kalau memang kulinernya ekstrim gitu ya, atau bersantan atau itu ya, dan memang kalau ya jaga-jaga ya dibawa aja, dijaga. Kalau memang itu nanti ada reaksi apa, kita sudah antisipasi gitu. Tapi bukan untuk mencegah gitu ya. Oke, ingat ya, ini bukan untuk tapi pencegahan ya Mas ya gitu ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Dimas. Kak, apakah ini bisa diperuntukkan untuk anak kecil? Kalau iya, bagaimana cara penggunaannya? Silahkan, monggo dijawab lagi Mas Fianda atau Mas Iwan. Mbak Fianda atau Mas Iwan, saya kebalik lagi. Ya. Ini efek belum sarapan Mas, soalnya ini saya mempersiapkan untuk brunch time ini nanti. Jadi tadi sebenarnya sudah dijelaskan dari Mbak Fianda ya. Jadi untuk anak itu di kemasan juga sudah ada. Jadi dibaca nanti di sini 6 sampai 12 tahun bisa menggunakan 1 tablet ya. Sampai maksimal 6 tablet gitu ya. Jadi kalau biasanya kalau di bawah 6 tahun biasanya ya ada hitung-hitungan berat badan sama dokter ya, biasanya udah ada takaran sendiri gitu. Tapi kalau yang ini 6 tahun sampai 12 tahun bisa sampai 1 tablet ya, sampai 6 kali dosisnya maksimum. Oke.
Nah, kita lanjut lagi. Ini Mas, pertanyaan dari Stella. Hai Mbak Fianda, apakah diataps itu hanya untuk waktu kita sudah diare atau bisa diminum saat perut terasa ada yang nggak beres, tapi belum sampai diare? Oke, jadi kan tadi udah dibilang ya, kalau misalnya pencegahan sih sebenarnya belum bisa. Cuman kalau misalnya nih perutnya udah, biasanya tuh mau diare tandanya gimana sih? Tandanya tuh biasanya perut sakit, Nah, terus juga bunyi tuh biasanya kayak kerucuk kerucuk kerucuk. iya benar-benar. Oke, dan diare itu biasanya ditandai dengan buang air besar selama kurang lebih itu intensitasnya udah sering dan juga biasanya sebanyak 4 kali gitu ya. Nah, kalau minum diataps itu 2 kali aja nih udah ngerasa perut gak enak, terus juga diare gitu ya. Maksudnya phasesnya itu udah nggak solid lagi gitu. Misalnya udah cair gitu ya. Nah, itu boleh diminum diataps. Tapi kalau misalnya cuma perut gak enak sih ada baiknya mungkin di penanganan dulu dengan air hangat gitu ya. Benar. Gitu ya. Air hangat ya. Ini jangan lupa dikonsumsi air putih juga ya. Jangan sampai lolos air putih gitu, karena itu salah satu cara untuk menjaga pencernaan kita biar sehat. Berikutnya lagi masih ada pertanyaan dari Fahri Ramadan. Apa kelebihan diataps daripada obat diare yang lain dan apa efek samping jika digunakan dalam jangka panjang? Silahkan Mas Iwan atau Mbak Fianda yang mau menjawab. Tadi udah dibahas kali ya, gitu Mas ya. Oke. Ya, kelebihannya. Ya tadi kelebihan dari diataps itu kan dia hanya satu isinya bahan aktifnya hanya atapolgit aktif tadi ya. Atapolgit aktif ini sangat dibandingkan dengan yang lain ini sangat direkomendasikan sama medis biasanya gitu, karena rata-rata yang mereka pakai adalah bahan aktifnya adalah atapolgit. Nah, atapolgit ini kalau dibandingkan ada beberapa obat yang mungkin ini kelebihannya adalah tidak menimbulkan sembelit. Nah, mungkin ada beberapa obat mungkin yang dulu saya ingat banget itu ada langsung berhenti. Nah, itu efeknya ditampilkan sembelit itu. Tapi kalau dia tidak semacam itu. Dan keamanannya itu sangat aman. Kerjanya itu di lokal aja ini ya. Kalau diatapnya hanya di usus saja waktu terjadi diare itu terjadi di mana itu terjadi. Oke. Mas Iwan, ini lanjut lagi ya, masih ada pertanyaan juga yang ini kayaknya masih mirip-mirip lah gitu. Ini nggak apa-apa, di-remind terus Mas, biar diataps ini top of mind di kepala kita semua kan. Ya walaupun diulang-ulang tidak apa-apa, tapi semoga ini dari webinar ini kalau misal besok-besok kita udah mulai kulineran, udah bisa kumpul-kumpul lagi, makan yang pedes-pedes lagi bareng-bareng, terus tiba-tiba, waduh ini perut kok sudah mulai tidak nyaman. Wah langsung ada kawan misalnya yang di sini lagi nongkrong, kawan jangan khawatir, kita punya diataps, silahkan konsumsi diataps gitu Mas Iwan. Jadi tetap top of mind terus ya kan. Ini masih pertanyaan yang seputar juga Mas Iwan, ini dari Dimas Yosefa. Diminumnya apakah 3 kali sehari atau pas kambuh aja? Ya, jadi seperti diulang tadi ya Pak, diatap itu adalah obat waktu kita minum itu ya waktu terjadi adalah diarenya, waktu terjadi diarenya. Jadi tadi ya sudah diare sampai 2 kali 3 sampai 4 kali dan phasesnya juga udah cair. Nah, itu ya diatap ini kan mulai diminum semacam itu. Sesuai dengan BAB atau buang air besar yang encer itu tadi, minum 2 tablet untuk yang dewasa. Pokoknya diataps adalah sahabat kita semua. Jangan ragu untuk mengkonsumsi diataps pada saat perut udah mulai werek gitu ya, udah mulai kerasa sembelit, terus nggak enak gitu. Tapi bukan berarti yang belum makan ya. Kalau belum makan jangan, harus makan dulu. Ini khusus untuk obat diare ya, untuk obat diare. Titik di situ. Jangan yang belum makan, nanti malah bahaya gitu. Disalahgunain, malahan nggak boleh kayak gitu. Oke, Mas, ini kita mau foto dulu atau langsung game saja? Lanjut games ya. Oke. Ini teman-teman karena ini banyak banget tadi yang udah ikutan pertanyaan, berarti habis ini mesti juga ikutan games. Kita punya 3 games hari ini dan setiap games ini tuh kita punya 2 hadiah. Itu adalah e-money senilai 50.000 ya, betul ya?
Imani 50.000 gitu. Dan ini kalau games yang pertama, ini kita rada-rada sedikit-sedikit ala-ala Korea-Korea lah. Kalau yang lagi rame ini kan ngomongin soal Squid Games gitu. Nah, kita juga bakal main sedikit nih, kayak semacam Quick Games, tapi adaptasi juga dari Squid Games gitu. Namanya mirip-mirip ya, Quick sama Squid ya. Bikin rada-rada takut salah ngomong nih nanti. Oke, aturan game ini, semua peserta diberi waktu untuk mengambil satu barang yang sudah disebutkan oleh host saya nanti dalam waktu yang sudah ditentukan. Itu kan 10 detik gitu ya. 10 detik aja, nggak usah lama-lama. Nah, kalau waktunya habis, itu nanti ditandai dengan lagu original soundtrack dari Squid Game, itu berakhir nanti di stop. Dan peserta, contoh lagunya dulu, boleh, silahkan. Oke, sengaja dilambatin ya itu tadi ya. Saya pikir itu Lingsir Wengi tadi. Oke, dan nanti silakan kalau ketika udah stop gitu kan, dan peserta nanti menunjukkan barang yang udah tadi saya sebutin gitu. Dan peserta yang gagal ini nanti diminta untuk mematikan off cam atau eliminasi. Kita anggap nanti tereliminasi ya gitu. Oke, yang pertama dulu ya. Ini 10 detik. Buku, silahkan teman-teman ambil buku yang ada di sekitarnya. Ya. Ayo. Mana itu? Iya. Iya. Mana? Yang belum? Langsung ya, yang kalau yang nggak dapat langsung matiin off cam ya, matiin kameranya. Mana ya? Coba saya lihat dulu nih. Udah ada yang mati ya. Oke. Wih. Oke, boleh ditunjukin lagi lebih dekat ke kamera biar itu dilihat benar-benar buku ataukah itu hanya sampulnya saja. Mana? Buku. Wah, ya betul. Banyak yang betul ya. Ini masih simpel soalnya ya. Masih simpel. Oke. Ini karena kita ini udah ada yang udah pada bisa nunjukin semua ya kayaknya, nggak ada yang nggak bisa nunjukin, berarti kita lanjut lagi. Karena masih banyak, kita masih punya 5. Ini kan berarti masih kepake 1 nih. Masih ada 1 lagi nih. Yang berikutnya adalah silahkan boleh on mic juga. Nanti ya, biar makin seru lagi gitu kita di sini. Oke. Yang kedua adalah renungin nggak sih? Renungin ya. Oke lah. Yang kedua adalah masker. Iya. Mana. Ayo. Ya, stop. Ya, masker mana ditunjukin? Iya. Ini memang sengaja kita prank ya. Memang sengaja kita prank, harusnya memang dipakai maskernya karena kita kan masih dalam pandemi, ya kan? Jadi yang tidak dipakai boleh silahkan off cam. Saya rada-rada curang-curang dikit nih ya. Santai. Kita masih punya games berikutnya nanti. Jadi yang tereliminasi di sini selalu aja, Bro. Masih ada 2 games lagi. Santai. Oke? Mana yang yang on ini udah pada pakai masker ya. Ini siapa nih? Nah, itu yang maskernya nggak dipakai. Wah, itu baru dipakai off cam dulu. Tapi itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi yang berikutnya. Ini nanti sampai yang terakhir yang bakal menang nih untuk berhasil mendapatkan 2 imani senilai 50.000 ya masing-masing. Oke, yang ketiga. Wah, ini saya bisa ikutan nih yang ketiga nih. Saya juga bisa ikutan nih. Yang ketiga adalah Sisi. Iya. Ya.
Siapa yang bisa menunjukkan sisir mana? Mau jatuh. Saya punya sisir juga, saya ikutan juga, berarti saya tidak off cam. Kalau saya off cam gimana? Ntar yang mandu siapa ya? Oke, boleh ditunjukin sisirnya. Boleh ditunjukin sisirnya. Yang nggak punya sisir, yang nggak menemukan sisir boleh off cam langsung ya. Gila, sisir. Mana sisir? Mana? Tunjukin. Ada ya? Yang nggak ada sisir, silahkan antum langsung off cam. Tidak perlu banyak fafifu, langsung off cam ya. Kita nanti di sini masih lanjut lagi, masih ada dua pertanyaan lagi, bukan dua pertanyaan, dua benda lagi yang harus disebutin ya. Harus cari sama teman-teman. Silahkan udah pada off cam ya, yang tadi nggak menemukan sisir ya. Oke. Bukan pertanyaan. Barang berikutnya yang harus dicari adalah apa saja yang berwarna coklat. Silahkan. Ini kata-katanya coklat, saya tinggal nunjukin ini aja. Oke, Andini ya sudah menunjukkan ya. Lipstick luar biasa. Stop dulu ya. Ya, yang tidak menemukan siapa? Silahkan off cam. Martin menemukan atau tidak? Yang warna coklat? Mana nih? Tidak menunjukkan. Martin, mohon maaf, Anda harus off cam ya. Anda harus off cam. Oke. Yang boleh ditunjukin barangnya di depan. Yang warna coklat apapun. Oke, saya lihat. Woi, Naufikar nasi bungkus ya. Masuk. Dimas itu pakai hand sanitizer. Ilham itu pakai apa? Sapu lidi tuh. Sapu lidi luar biasa. Oke, sapu lidi ya, luar biasa. Berikutnya lagi Valda Kalista, dompet kayaknya. Yusvina, kopi, boy, masuk. Zahro Ainun, kamu menunjukkan apa? Apa tuh? Coklat apa pink tuh? On cam. On mic, coba dong. Ceritain tuh apa tuh barang itu? Apa tuh? On mic dong, Zahro. Apa sih itu sih? Scarf. Kaos kaki. Oh, kaos kaki. Oh, kaos kaki. Ya, siap. Jangan deket-deket sama hidung ya, kaos kaki ya. Kalau habis dicuci nggak apa-apa, tapi kalau habis dipakai 3 hari jangan. Biasanya itu bisa bikin aromaterapi soalnya di hidung. Semerbak gimana gitu ya. Oke. Dan yang terakhir. Jadi yang tersisa semua ini ya. Ini yang terakhir nih, barang yang harus diambil adalah clue-nya sih ya, berhubungan sama acara kita hari ini. Ya. Adalah Diataps. Wih, saya tinggal gini aja. Langsung. Empat orang doang ya, yang lain silahkan. Off cam. Wih, tunjukin di depan Diatapsnya, depan kamera persis ya. Saya nunjukin juga bisa nih, tuh. Tuh ya. Rian, oke. Dimas Josepa, Anda ada juga kah? Atau tidak ada? Tidak ada, oke. Silahkan off cam. Nauf, Nauf istimewa. Alea, ya. Andini, Rian, mana lagi? Saya ada kak tulisannya. Tulisannya. Ya, tapi kreatif juga sih. Ini gimana Mas Iwan? Ini bolehkah atau gimana nih? Dengan tulisan nih. Tapi kreatif. Kreatif sebenarnya nih. Bagus tulisan Diataps. Gimana? Boleh lah ya. Masukin ya nanti ya. Oke, kita hold dulu, nanti kita akan pilih ini 5 orang terakhir ya yang tadi udah saya sebutin. Nah, yang dinyalain 5 orang silahkan. Jadi oke, Alia, Andini, Rian, terus Nauf sama Dimas ya. Silahkan yang lain off cam dulu ya. Yang lainnya off cam silahkan. Diundi pakai saldo. Gimana caranya itu? Oh. Oke. Diundi menggunakan saldo. Oke. Oke, tunjukin saldo Imania yang paling dikit ya. Kita ya nanti yang bakal kasih. Dari 5 orang ini
Alea, Gimana Kak? silahkan itu ya kayak nunjukin jumlah imaninya paling dikit ya. Silahkan Alea, Rian, Nauf, Dimas. Ini siapa? Andini ya? Andini juga ya? Andini. Tunjukin saldo Shopee boleh nggak Kak? GoPay. Shopee Pay. Saldo GoPay ini harusnya. Silakan tunjukin saldo GoPay ya, yang paling dikit. Oh, Shopee boleh? Oh, boleh. Shopee juga boleh, ternyata. OVO boleh nggak, Kak? Enggak. OVO juga boleh, silahkan. Oh, ternyata Link boleh. aja Kak, link aja. Link aja. Ini kok pada nanduk ya? Ini rules-nya jadi melebar ya? Ini digimanain, Kak? Ditunjukin jumlahnya berapa? OVO. Dua paling dikit nanti yang menang. OVO 0. OVO 0. Cara OVO nunjukinnya 0, gimana, Kak? Nggak boleh nol, nanti kalau nol gimana kita milihnya? Share screen ya. Sebutin Caranya aja. gimana nunjukinnya? Sebutin. Sambil sebutin aja, sebutin. Kalau bisa share screen nggak apa-apa deh. Aku 0. Nggak boleh nol. 2000, Kak. 2000, oke. Oke. Area Rian 2000, ada yang lebih sedikit lagi 2000. Ini kayak lelang nih saya malah nih. 1000, Kak. 1000 sampai 1000. Saya 1000 OVO-nya. Hah? Rian 4000. Santai. Kalem bro. Satu-satu dulu. Dari Alea dulu. Berapa? 0 nggak bisa Kak. Alea berapa? Alia 1000 ini. 1000 ya. Alea 1000. Oke, siap. Terus berikutnya Rian dulu. 4000. 4000. Oke. Berikutnya Dimas. 51.000. Bos. Antum kreatif. Ya, tapi kalau saldo begitu masih kalah dengan yang 1000, jauh dong. Itu 50.000 sendiri. Oke. Ditelurin dulu. Nauf. Nauf dulu. 0 Kak, OVO 0. Oh, 0 ya. Oh ya, sorry. Close, brother. Andini? Andini 5.000, Kak. OVO. 5.000. 5.000 OVO ya. Oke. Berarti yang menang 1.000 sama 4.000 tadi. Mohon maaf Andini, Anda harus matiin dulu kameranya ya. Jadi yang menang adalah Alea tadi dengan saldo 1.000 dan tadi Rian ya saldonya 4.000 ya. Boy. Saya akan perbaiki Sudah. dan setelah ini mungkin nanti Alea bisa dan Rian. Oke, santai aja brother-brother dan juga sister-sister yang ikutan acara webinar Geng Kulinari Seru bareng Yudi Ataps hari ini. Kita punya dua games lagi ya. Jadi selamat sekali lagi untuk Alea dan juga Rian. Ini menunjukkan betapa Anda membutuhkan saldo imani ini ya. 1.000 dan juga 4.000 ya. Tadi kalau si siapa tadi 51.000, Anda bisa kaya habis ini. Jangan yang kita bagi-bagi yang saldonya sedikit dulu aja. Oke. Berikutnya adalah games tebak gambar. Jadi teman-teman semua yang ikutan webinar hari ini bisa menebak secara cepat di kolom chat untuk gambar yang sudah disiapkan oleh tim tebak puzzle atau mozaik makanan khas Semarang. Oke, siap-siap boleh on cam semuanya lagi sebelum kita mulai. Ya, ini ingat-ingat ya, jawab di kolom chat. Nggak langsung ngomong ya. Jadi langsung jawabnya di kolom chat. Oke. Kita lihat dulu. Bentar, saya ngintip dulu. Enaknya host gini, bisa ngintip. Oke. Ini sama juga dua pemenang nanti kita pilih untuk bisa mendapatkan saldo imani sebanyak 50.000 ya. Oke. Mungkin boleh langsung kita mulai ya. 1, 2, 3. Oh, ini udah ya. Nah, apa tuh yang gambar yang ada di situ tuh? Clue-nya adalah ini bisa dibilang makanan yang berkuah. Terus juga panjang-panjang ya. Panjang-panjang kadang-kadang kalau didiemin bisa gemuk. Bentar. Bisa gemuk gitu. Kalau didiemin katakanlah 15-20 menit bisa jadi gemuk. Itu gurih banget. Gurih banget. Terus ada ini Semarang banget. Kalau biasanya habis makan ini
terus ngomong sama di depan pacar itu, wah, parfumnya semerbak banget ya. Parfum alami semerbak. Semerbak banget gitu. Itu lebih wangi daripada kemangi atau minyak wangi apapun. Wangi banget. Sudah banyak menjawab. Ya, lumpia, mie instan, mie Jawa, ya, tahu gimbal. Tahu gimbal yang panjang apanya ya? Panjang dari mana? Bisa medok juga gimana tuh? Oke, dan ada kerupuk. Ini karena belum ada itu ya. Ada kerupuk gendarnya. Ada kerupuk gendarnya. Oke, kita lihat. Tadi sih saya lihat udah ada yang bener ya. Udah ada yang bener tadi. Ada yang bener tadi tuh ya kan? Nah, tuh kan kelihatan kan? Masih satu, ya, masih satu. Belum ada lagi. Sekali lagi ini berkuah banget. Terus enak di makan siang-siang gitu-gitu. Oke. Oh, ternyata udah ada 2 ya pemenang ya. Udah ada 2 yang pemenang ya. Oke. Karena udah ada yang bener, silahkan dibuka. Apa yang dibuka? Gambarnya dong, masa yang lain. Woi, Mikopyo. Ilham Ramadan, mohon maaf Anda terlambat. Anda terlambat. Itu tadi udah ada yang menjawab dan benar. Ini dari Ardin dan Ata ya. Ardin dan Ata. Ya betul. Ata yang bukan Halilintar. Oke, ini tebak gambar Mikopyo sesuai dengan tadi yang saya sampaikan. Kalau habis makan ini terus ngobrol ya sama pasangan itu brang ngomong ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita masih punya 1 games terakhir. Jadi ini gamesnya adalah tebak kata. Nah, jadi nanti di screen itu akan ada kayak scramble kata-kata gitu. Hah? Oh iya betul, scrambler ya. Scrambler. Sebenarnya sih ya itulah pokoknya ini ada kata-kata yang diacak, gitu kan? Kata-kata huruf yang diacak, gitu. Jadi ada, silahkan teman-teman bisa cari 5 kata yang berhubungan dengan 4 ya, 4 kata yang berhubungan dengan diataps gitu. Dan sama juga rules-nya, jawab paling cepat di kolom komentar ya. Jadi silahkan teman-teman mencari. Jadi ada beberapa nih gitu. Ini tadi kata ini tuh udah kita sebutin berkali-kali gitu. Dari awal banget tadi. Semuanya sih 4 kata-katanya udah disebutin semua dari awal sebenarnya. Jadi silahkan kejelian teman-teman untuk bisa jawab 4-4-nya ya. Jangan cuma atu aja ya. Kalau atu aja nggak bisa dihitung tuh 4-4-nya ya. Oke. Ya, ini ada Nauf Ifkar yang sudah menjawab. Oh, langsung 4 ya, nggak boleh atu-atu. Nanti kita bingung juga milihnya atu-atu nih. Langsung nulisnya 4. Ya, masih 2 orang. Pokoknya 2 orang kita pilih. Jadi nulisnya langsung tuh. Ini kan ada banyak tuh, ada yang nulis diare, pedas, pencernaan, segala macam. Itu ditulis dalam 1 kalimat. Nggak? Oke, masih belum benar. Masih belum benar. Dimas hampir, tapi belum. Hampir, masih hampir. Pedas pencernaan di atas kuliner. Ya, masih hampir. Oh, Andi gimana nih? Enggak ya, nggak bisa ya. Belum. 4 kata dari tadi awal udah disebutin semua. Pada tipis-tipis kuliner tapi kurang lah. Udah bener tapi kurang lah. Ada something yang masih kurang gitu. Kalau kita makan gitu bawang goreng itu kan walaupun di pucuk tapi kayak kalau nggak ada tuh kurang enak gitu. Jadi kuliner udah tuh udah disinggung tadi tuh sedikit tuh. Kuliner. Ayo. Ini kenapa pada jawab diare sih? Emang ada ya di situ ya? Oh, mana sih diare? Ayo. Kayaknya nggak ada deh. Diare kan nggak ada kan? Iya. Nggak ada, ini inisiatif pada dari mana sih tulis diare?
Iya. Bisa-bisa langsung aja nulis diare gitu. Dia nggak ada deh gitu. Saya tadi briefnya nggak ada kata diare kayaknya. Oke. Udah dapat satu orang ya kita ya. Udah dapat satu orang, masih ada satu orang lagi, masih ada kesempatan untuk bisa dapetin saldo e-money sebesar 50.000. Silahkan. 4 kata yang ini tadi berhubungan semua dengan apa acara kita hari ini, dan dari tadi sebenarnya udah disinggung semua sih. Mana tadi. Pada cepet-cepet ya, ini mata saya ngeliat scroll-scrollan, wah kenceng banget. Udah kayak pada racingan di arteri. Mana tadi? Coba kita lihat. Fahri hampir, tapi belum. Hampir. Dikit lagi. Dikit lagi ya. Cuman satu kata doang yang salah. 2 deh. 2 deh. 2 kata deh. Ini pada nyebutin diare juga dari mana sih? Emang ada ya diare ya? Kayaknya nggak ada diare gitu. Ya. Ini Amali. Hampir, antum hampir, tapi tidak betul juga. Hampir. Atau lagi, ini nanti kalau sampai 12:30 nggak ada, ya udah kita nggak jadi makan siang ya berarti ya. Oke, clue-nya adalah nggak ada diare dan nggak ada obat. Jangan nulis antibiotik ya, saya jewer nanti Andi ya. Andi Muhammad, saya kirim pomatum nanti ke tempat Anda. Antibiotik dari mana? Iya, jawabannya nggak ada obat. Iya. Ya, kita nyarinya miringnya ke bawah ya. Itu clue lagi tuh. Miringnya ke bawah. Ada obatnya miring, ya betul. Tapi obatnya kita nyarinya miringnya ke bawah. Rian Ramadan, Anda jago sekali membuat kalimat tagline ya. Jago sekali. Kuliner pedas dietap solusi terbaik. Ayo, masih ada satu orang yang baru menang, ini bisa mendapatkan 50K GoPay, ya e-money lah ya. Oke, satu lagi. Jawabannya tuh dari tadi hampir-hampir mulu, hampir-hampir semua. Hampir-hampir semua. Pokoknya ada hubungannya lah sama yang hot-hot gitu. Terus hubungannya juga sama sebuah obat. Ya, saya kasih clue-nya nih, ya. Ntar daripada nggak makan siang ya, acara mundur. Ya kan? Ada hubungannya juga sama obat gitu, tapi bukan obat dalam tulisan obat gitu, tapi nama obatnya ya saya sebutin tuh, nggak apa-apa. Terus ada yang makan-makan juga. Kurang 1 tuh. Dimas Josepa kurang 1. Kurang 1. Ini pada nyebutin diare dari mana sih? Emang ada ya diare ya? Nggak boleh tipu ya, nggak boleh tipu. Yes! Kita sudah dapat. Ya, sudah dapat. Selamat untuk Ilham dan Andini. Tepuk tangan dulu dong. Jadi, ini tadi yang dicari adalah kata-katanya adalah pedas. 1 tuh di paling pojok bawah. Terus habis itu diataps, ya kan? Ada juga tuh diataps tuh, miring tuh, tapi turun ke bawah, ya kan? Terus ada juga kulineran. Itu juga ada. Oh, kuliner. Oh ya, kuliner. Di sini kulineran soalnya, makanya tadi saya itu tipu. Kuliner. Terus sama pencernaan. Oke, sekali lagi selamat untuk Andini dan juga Ilham. Kamu berhak untuk mendapatkan saldo e-money sebesar Rp50.000. Yeay. Oke, kita udah dapat berarti setiap games tadi pemenang-pemenangnya ya. Mulai dari quick games tadi ada Alea dan juga Rian Ramadan. Terus tadi ada di tebak gambar ada Ardin dan juga Atta Gantari.
Terus si tebak kata ada Ilham Ramadan dan juga Andini Syakila. Oke, kalau begitu ini juga game udah masuk di jamnya makan siang, ya kan? Jadi silahkan dong ditunjukin teman-teman ini makan siangnya apa hari ini. Kalau hari ini sebenarnya saya disponsorin sih. Disponsorin sama itu, siapa ya namanya? Sate Taichan dari Mas Yayu. Tapi ini produk barunya. Produk barunya tuh ada, wah terima kasih sekali Mbak Maya. Ini ada produk barunya Sate Taichan dari Mas Yayu itu varian nasi goreng teri, nasi goreng teri. Nah, ini tunjukin dong teman-teman semua. Boleh on mic ya, boleh on mic sambil cerita-cerita. Wah, Fahri Ramadan boleh ambil on mic, tunjukin makan siangnya apa tuh? Ya on mic dulu dong, baru ngomong. Tidak terdengar, Anda terlihat seperti voice, cuman bahasa mulutnya aja yang bergerak. On mic dulu. Kalau gitu ke Mbak Vianda dulu deh. Mbak Vianda makan siangnya hari ini apa Mbak? Hari ini aku masak karena suami aku request mie, jadi aku masaknya mie pedes. Mie pedes, cocok, mie pedes. Boleh ditunjukin Mbak dikit gitu, mie-nya kan bisa diangkat. Wih, mie pedes. Ini udah kayak tinggal setengah nih, karena tadi udah sambil nungguin jawabannya lama juga ya gitu. Mbak Vianda udah colongan dulu ya berarti. Oke. Dan kalau Mas Iwan, selamat siang Mas Iwan. Selamat siang. Wah, gimana nunjukinnya ya? Wah, ini cerita aja Mas. Ini apa Mas? Yang Ya, udah kalau dari ini kan lontong sayur ya. Ini lontong sayurnya di Kelipang ini kalau nggak salah ini. Ini juga lumayan di situ. Ini ada lontong, ada sayur nangkanya, dan ada telur bulatnya, dan juga kuahnya itu sangat menggoda, warna merah. Nah, sekarang. Kemudian ada kerupuknya ini. Wah, penting itu Mas. Kalau ibarat sepak bola Mas, kalau menurut saya nih kerupuk itu tuh super sub Mas, yang bikin gol. Makan nggak ada kerupuknya tuh kurang afdol gitu Mas. Kayak nggak bisa maksimal gitu ya. Betul sekali. Orang Jawa bisa sukanya kan kerupuk kan gitu ya. Wah, ada kerupuk terus mantap. Betul, betul. Mari kita makan, Mas Bayu. Monggo yang lain. Silahkan sambil makan kawan-kawan semua. Wih, sini Andini tadi nunjukin makan siang kamu apa Andini? Sebenarnya sama sih Kak, disponsori juga dari Bakso Aci. Wih, cocok. Sponsor nih, cakep nih ya. Oh iya, jangan lupa juga. Sponsornya. Jangan lupa juga untuk teman-teman, karena kita juga punya 3 hadiah juga untuk yang upload di Instagram ya. Yang upload di Instagram, jadi jangan lupa untuk share keseruan di acara webinar kali ini. Tapi jangan lupa untuk di-tag di @sonora_semarang dan juga di diataps.id gitu. Jadi nanti biar masuk ke kita, biar kita lihat juga ya. Jangan lupa, sekali lagi boleh sambil update mumpung masih ada waktu. Jadi langsung aja di-tag di story di @sonora_semarang dan @diataps.id. Itu penting biar kita bisa nanti milih. Ini saya dari tadi ngomong mulu nggak makan-makan kayaknya. Sopan pertama. Buat siapa ya? Buat diri sendiri, karena diri saya harus diapresiasi. Saya cinta diri saya sendiri. Alah, wajib. Ya. Boleh dong, share dong teman-teman. Ini yang lain pada makan apa, cerita-cerita dong. Jangan pada diem-diem baik. Langsung on mic aja, kita ngobrol-ngobrol santai. Aku mau bakso, Kak. Bakso apa? Bakso Aci. Bakso Aci. Siapa sih tadi yang ngomong? Sambil nyebutin nama dong. Lea. Wih, Lea. Bakso Aci. Kamu suka banget sama bakso Aci memang? Suka. Kenapa? Apa yang bikin kamu suka sama bakso Aci? Jatuh. Enak gitulah. Gurih gitu ya? Begitu ya. Kalau bakso biasa juga suka? Suka yang berkuah. Oh, yang berkuah. Kalau selain bakso Aci ini yang paling favorit apa sih, Lea, buat kamu? Nasi angkringan sih karena aku anak kos. Wah, angkringan cocok. Saya juga suka angkringan. Mantap ya.
Angkringan. Oke. Yang lain dong, sharing-sharing juga boleh. Ambil makan, ambil ngobrol-ngobrol kita ya gak? Siapa? Coba. Zahro. Yang lagi ada di planet Namek. Lagi di planet Namek ya kamu ya? On mic dong, kita ngobrol-ngobrol dong. Sambil ngobrol-ngobrol. Enggak Kak, saya lagi di pondok. Wah, Masya Allah. Habis ini mari kita sholat zuhur agar hati dan pikiran kita juga adem ya. Karena biasanya habis Masya makan Allah. rada-rada itu. Bisa kalau makan siang gini habis makan itu memang setannya rada banyak soalnya ngantuk. Mau sholat rada-rada berat ya kan. Makanya habis ini jamaah sekalian. Kamu mau aku imamin? Iya. Iya. Boleh. Kamu makan apa siang ini, Zahro? Makan mie Kak. Mie apa? Oh, jangan merek ya. Mie. Enggak apa-apa. Mie Salero Padang. Wih, Salero Padang. Tapi ngomongin Salero Padang, ngomongin yang Padang-Padang, kamu juga suka nasi Padang nggak sih? Suka banget Kak. Apa yang paling menu dari nasi Padang yang paling kamu suka? Itunya sih menunya ya. Ayam sama sambelnya sih, lebih ke ayam sama sambelnya. Oh, Apalagi kalau sambelnya pedas, mantap. Pecinta makanan pedas juga ya kamu ya? Ya tapi susah ngomong ngambil makan sih. Ya fokus ngobrol dulu aja deh. Ngambil nunjukin. Thank you ya. Selamat makan. Zahro, Ainun, Ilmawah. Iya Kak, selamat makan juga. Selamat makan. Yang lain, wah ini sampai banyak juga ya. Ngomongnya deket-deketan. Apalagi geser dong. Nggak kelihatan soalnya. Nah, Ilham, Anda sudah mendapatkan 50K. Makan apa hari ini? On mic dulu dong. On mic dulu. Makan Kak, lagi puasa. Ya. Makan apa? Lagi puasa. Lagi puasa tapi ngunyah ya. Lagi puasa tapi ngunyah ya. Hei, kan Anda tidak off cam. Jadi kami tahu. Kita semua bisa melihat Anda makan. Hei. Makan Ini hari apa sih? Lagi hari Rabu. Emang ada puasa hari Rabu? Makan apa, Bro? ayam semur Ayam sama semur. kerupuk udang. Masak sendiri? Ya, masakin mama. Wih, istimewa. Bro, tapi kalau ngomongin soal makanan favorit nih yang Semarang banget, apa yang paling favorit nih kalau di Semarang? Oh sih, masih nomor 1. Semarang nggak sih? Gendar pecel. Apa? Gendar pecel. Gendar pecel. Nggak kok Benatkor berarti ya, Gendar pecel ya, Magelang ya. Saya ngerti cah lawas berarti. Ini Gendar pecel. Apa yang bikin kamu suka sama gendar pecel? Apakah gendarnya, apakah saus kacangnya, ataukah memang sayurnya? Mungkin yang pertama dari sambelnya ya. Sambelnya. Ya. Paduan rasa pahit-pahit dari sayur-sayurnya juga. Sama tentu gendar pecel sama harus pakai gorengan dan kerupuk. Gorengan tuh super sap juga tuh. Kalau kita makan gak ada gorengannya tuh rada yang kurang pokoknya. Benar. Setuju ya? Tapi yang lain dong. User. Menjeratkan. Nama kamu memang user, bro? Enggak. Karena namanya user. Bagus banget namanya user ya kan. Apa namanya bro? Dirimu bro? Rizky. Makan apa siang hari ini kamu? Mie aja deh Kak. Yang simple. Mie instan? Iya, mie instan. 1 apa 2? Mie instan tuh kalau 1 kurang, kalau 2 kebanyakan biasanya. 2 sih, 2. Istimewa. Mencerminkan kehidupan di tanggal tua ya. Iya benar. Betul ya? Iya, belum turun. Itu mie 2 pakai nasi nggak tuh? Enggak sih. Enggak ya, untung nggak pakai nasi juga. Wah, istimewa itu. Karbonya berlebih ya. Iya. Apa-apa bro, yang penting makan siang, enggak. Yang penting buat energi, buat keisi. Itu Fahri Ramadan lagi di mana bro?
Tadi kita ngobrol-ngobrol belum sempet tadi. Baik. Oke, kita sapa-sapa berikutnya deh, ada Dimas Yosepa. Mas Yosepa, brother. Wes. Alisnya bisa gini nggak, brother? Naik atuh. Naik atuh ini. Bisa dong. Gue mana tunjukin. Tunjukin. Makan siang apa, brother, hari ini, brother? Jadi kali ini aku makan ada orek spicy with crackers. Wih. Apa? Orek tempe, sambal orek tempe sama ini. Ada popo. Spicy. Out of the box, brother. Masak sendiri atau beli atau dimasakin? Masak sendiri dong. Wih, demen masak, bro. Ya, demen banget. Apalagi yang pedas-pedas. Oke, tapi biasanya yang paling favorit nih kalau makanan pedas apa tuh? Paling ini seblak. Seblak ya? Emang seneng banget sama seblak? Seneng banget. Beli apa bikin sendiri? Udah pernah nyoba eksperimen bikin seblak sendiri? Beli kalau seblak. Ya bener cuy, enak beli cuy daripada bikin sendiri ribet ya kan? Ribet, ya, belum tentu enak lagi. Materialnya banyak banget. Nah iya bener. Ya kan? Lumpur gitu. Oke. Minum apa nih? Makan udah nih. Minumnya apa minumnya? Minumnya ada mineral water. Wah, mineral water. Mineral water. Wow, itu makanan yang biasanya kelihatan fancy pokoknya ya. Oke. Thank you, brother. Selamat menikmati hidangan siang hari ini. Istimewa. Ya, berikutnya ada yang mau ngobrol-ngobrol? Nanti aja kita ngobrol-ngobrol santai. Ambil makan pokoknya. Bentar, saya juga ambil makan ah. Susah, ngobrol ambil makan ya ternyata ya. Sama mumpuk-mumpuk nih, muncratmu udah dari tadi. Stop. Jadi gini ya. Susah serius ngomong ambil makan ternyata. Dan gampang, susah. Nyolot-nyolot mulu dari tadi soalnya. Oke. Back to the show. Wih. Ini jadi sambil tim kita, tim kreatif ini sambil ngeliat-ngeliat yang udah pada upload ya ini ya. Udah pada upload. Nah, habis ini kita bakal umumin siapa nih yang berhak mendapatkan hadiah juga di kesempatan siang hari ini lewat updatean di Instagram. Betul, ini masih ada waktu, tapi sebenarnya udah dipilih juga sih, berarti sudah tidak ada waktu, kita tinggal mengumumkan saja. Yang lain dong, boleh sharing-sharing makan siang hari ini apa nih? Siapa tuh? Andini, selamat siang. Oh, siang, Kak. Kebetulan udah selesai nih makannya tadi. Oh, udah selesai kan ya? Bagus banget sih suaranya. Kamu makan siang apa? Tadi makan bakso aci yang di Bakso aci. Pedes dong berarti dong. Kayak keringetan gitu kayaknya. Pedes banget sih. Tapi apa sih? Kamu memang senang makanan pedes? Iya. Ya, semisal makanan nggak pedes tuh kayak nggak makan akunya. Kurang ya. Kayak kalau nggak pedes tuh nggak bisa maksimal gitu. Tapi selain bakso aci nih, yang favorit banget gitu, yang pedes-pedes tuh apa? Sama kayak tadi, Dimas mungkin ada seblak, ada yang geprek, dan aku pokoknya kalau kemanapun selalu suka kayak cabai tabur gitu. Oh, cabai tabur, ya. I see. Ya, aku tambahin cabai tabur. Tapi kamu lebih suka prefer makanan yang berkuah atau yang kering? Sebenarnya kuah, Kak. Semisal aku capcay kuah atau goreng juga aku milihnya capcay kuah. Tetep ya? Zaman saya kecil dulu, kalau bikin mie instan yang goreng dikasih kuah dikit. Biar kayak kalau di bakmi Jawa tuh ada rada nyemek gimana gitu ya. Oke.
Tapi ngomongin soal kuliner Semarang nih, itu kan tadi kan kuliner yang pedesnya gitu. Tapi kalau kuliner Semarang kamu ada yang suka nggak sih, yang favorit banget gitu mungkin? Untuk saat ini belum ada sih Kak, cuman ada salah satu soto di daerah Universitas Katolik Unika, tahu nggak? Ya tahu. Banget. Itu aku suka, yang itu mungkin sampai saat ini itu masih jadi yang terfavorit sih. Oh, kamu sekali-sekali mesti nyoba soto di Lampir Tengah, itu enak juga, asli, enak juga. Timur ya? Dia tuh sotonya bening gitu, terus namanya seger gitu. Jadi kan kadang ada soto yang berat gitu ya, jadi kan kalau buat sarapan kadang-kadang nggak terlalu enak gitu. Itu sotonya tuh bening, seger, kayak ya soto bukan soto Semarangan sih, soto Kudus, cuman dia nggak terlalu banyak yang nggak terlalu kencang banget gitu, jadi kayak light banget, enak buat sarapan tuh. Sekali-sekali nyoba ke sana tuh. Lampir Tengah pom bensin tuh masuk aja sekitar 500 meter kalau nggak salah di kanan jalan. Coba deh sekali-sekali ajakin teman-teman ke sana juga. Temen yuk, ini kayaknya pada di Semarang semua deh. Nah, ya kan? Kalau nggak nanti kita janjian aja sama teman-teman semua, sama aku juga gitu kan. Janjian kita makan-makan bareng gitu. Masa cuma di sini doang, nanti sama Mas Iwan sama Mbak Viana kalau pas lagi di Semarang nih bisa ikutan sekalian, kita nongkrong juga makan di situ. Ya kan? Iya, dibayarin bareng. Ya Mas ya. Dibayarin. Iya dong. Bayarin. Oh siap, bayarin parkirnya kan? Bayarin parkirnya kan? Kalau bayarin parkir mah siap saya, santai. Siap, kalem. Oke, thank you ya Andi ini ya. Udah minum belum? Udah dong. Udah ya, udah seger berarti. Oke, Andi Muhammad, halo, brother. Halo Kak. Halo, nyanyi dulu dong. Jangan kau menolak cintaku, gitu dong. Gak bisa nyanyi Kak. Gak bisa nyanyi ya. Kamu makan siang hari ini apa? Ketupat kandangan namanya Kak. Apa tuh? Kayak ketupat, ada opor-opornya Kak. Tapi udah habis sih. Asli makanan mana tuh? Dari Kalimantan Selatan Kak. Oh, Kalimantan Selatan. Kamu asli sana? Iya Kak. Oh, ini di sana juga? Iya Kak, masih di Kalimantan. Ngomongin soal makanan di Kalimantan Selatan, yang apa favorit juga nih, yang terkenal juga apa tuh selain Soto itu? Banjar. Soto Banjar, ya. Iya, Soto Banjar, ketupat kandangan, sama bebek panggang Amuntai namanya Kak. Oh, masak habang itu juga dari sana nggak sih? Iya betul Kak, masak habang itu dari sambal merah buat apa ya, ikan gabus sama telur atau ayam lainnya Kak. Ayam juga gitu ya. Tapi pengen nyobain tuh yang masak habang tuh kayak enak banget gitu. Iya enak banget. Makanya Kak. nasi kuning ya biasanya ya. Iya Kak, apalagi pakai apa ya namanya tuh, masak habang bom Kak. Apa tuh masak habang bom? Itu waktu bikinnya masak habangnya itu dikasih abu bakar, jadi di apa ya, ditutupin pakai terpa jadi meledak gitu Kak. Meledak? Iya Kak. Oke. Kalau taste-nya rasanya gimana tuh? Rasanya manis kayak apa ya? Kayak makanan Arab gitu Kak. Oke, makanan Arab gitu ya, berarti ya? Iya. Oh, selain itu deh, makanan apa lagi yang apa ya? Ibaratnya kalau misal kita nanti ke Kalimantan Selatan nih, yang ada di luar situ wajib nyoba gitu, yang kamu rekomendasiin banget. Soto Banjar sih Kak. Soto Banjar itu ya? udah bagus banget, itu udah favorit banget lah. Kurang afdol kalau ke Kalimantan nggak cobain soto Banjar. Wih, istimewa. Kalau minuman di sana ada yang favorit juga nggak sih? Kalau minuman kurang tahu sih Kak. Kalau di sini lebih kenal makanan-makanan ringan Kak. Kayak cemilan-cemilan semisal dodol kandangan, lamang kandangan, apam barabai. Oke, siap. Andi, thank you ya udah ngobrol-ngobrol nih. Sharing soal knowledge makanan ya. Oke. Gimana kita ngomongin? Oh, yang lain dulu. Oke, siap. Yang lain siapa? Nggak kelihatan soalnya di sini. Ini. Yusvina, selamat siang. Oke, kenal nih Yusvina. Halo Mas Bayu. Pernah ketemu? Sama Gang Sonora dulu. Oh, dulu Gang Sonora. Ya, betul. Ya. Tapi sekarang kamu kesibukannya apa sekarang? Skripsi.
Skripsi, aduh. Tapi makan siang kamu apa hari ini? Jadi tadi aku tuh masak mac and cheese kan, Mas. Nah, tapi kan aku lagi sama Cika. Tapi udah dihabisin, katanya tadi kelamaan itu, terus dia makan dikit habis. Aku nggak jadi makan, terus akhirnya kita pesen di luar kentang goreng gitu. Oke. Siap. Thank you ya, udah ngobrol-ngobrol ya. Oke, berikutnya ke Martin deh. Oh jangan ya, kita geser dulu deh yang lain deh. Ke Valda. Halo. Halo. Valda. Kamu makan siang apa hari ini? Tadi itu nggak masak, beli ayam. Beli ayam. Ayam apa? Ayam chicken. Nah, ayam chicken. Ayam chicken. Nah, chicken. Ya sing jenenge kabeh iki yo semua. Yo salah iki. Kabeh iki semua sing jenenge Siti iki ora akeh. Ayam dimasak apa? Di tepung biasa. Terus kayak fried chicken gitu berarti ya? Iya. Pakai sambal nggak? Enggak, soalnya aku kalau kan ada sausnya tuh. Kalau aku pakai saus itu mesti nanti perutnya sakit. Jadi nggak bisa makan saus. Tenang, kan ada diataps. Iya, makanya aku mau coba diataps. Wah, cocok. Ya harus coba. Itu kan kalau tadi kita bahas kan kayak teman-teman yang lain. Wih, makanya jangan pernah ragu kulineran, yang penting diataps selalu ada di kantong, di dekat hati gitu kan. Biar Iya, soalnya aku suka kulineran, tapi ya itu nggak bisa makan saus, jadi itu agak kurang gimana gitu. Tapi kalau sambal bisa? Bisa, kalau sambal bisa. Oke, tapi kamu prefer sambal yang bener-bener pedesnya nonjok atau yang mild, yang slow-slow gitu sih? Oh, seneng banget, pedes banget. Yo, yang pedes banget ya? Iya. Coba dong, makanan pedes favorit kamu apa sih? Apa ya? Banyak sih, Kak. Apa aja yang pedes. Yang kamu seneng banget gitu? Iya. Apa? Apa ya? Ya kayak seblak, bakso aci gitu. Kalau di Semarang. Oke. Bakso aci asli Semarang ya? Keren. Iya, maksudnya kalau di Semarang sukanya itu. Oh, kalau di Semarang sukanya itu. Saya baru banyak tuh bakso aci di mana-mana. Oh, siap. Saya kira saya dapat informasi baru bahwa bakso aci itu penemuannya asal dari Semarang. Kan kita bangga dong jadi warga Semarang. Dari Semarang kali aja ya kan. Oke, Valda, thank you ya. Udah ngobrol-ngobrol ya. Kita geser lagi dong ke siapa ya? Reina TV, halo. Nama kamu cantik sekali, Reina TV. Channel TV atau seperti? Kak. Halo, selamat siang. Kamu apa kabar? Yang baik, Kak. Baik. Jadi makan siang sama apa, Reina? Seblak. Wow, makan seblak ya. Seblak. Kamu bikin sendiri apa beli? Beli di Shopee. Oke. Tapi apa yang kamu seblak tuh favorit banget juga? Salah satu yang favorit juga? Iya, lumayan. Kenapa? Apa yang bikin kamu suka sama seblak? Karena rasanya itu pedes-pedes enak gitu. Wih, gitu ya? Iya. Oh, bener, gurih. Soalnya micinnya harus banyak ya, pokoknya kuncinya. Kita Indonesia cinta dengan micin pokoknya. Tidak ada micin, tidak enak kok. Tapi makanan favorit kamu selain seblak apa sih? Ayam. Ayam diapain? Dibakar. Dibakar? Iya. Oh, oke. Bakar yang apa? Semi-semi yang suka yang gosong, yang rada-rada gosong atau yang tipis-tipis gitu bakarnya? Yang tipis. Oh, yang tipis ya? Soalnya kalau aku tuh prefer yang sampai rada-rada yang gosong-gosong itu, terus kena sambal tuh kayak enak banget gitu ya. Oke, ayamnya yang dibakar, bukan dagingnya dari Dimas Resep. Ya bener dong. Ayamnya yang dibakar, dagingnya kalau daging sapi berarti ya. Beda itu. Oke. Berikutnya lagi. Thank you ya Reina TV udah ngobrol-ngobrol. Iya, Kak. Yes. Berikutnya kita boleh digeserin dong tolong.
Nggak kelihatan soalnya. Oke, Jamar, halo, selamat siang Jamar. Siang, Kak. Kamu makan siang apa hari ini? Tadi makan sama sayur bayam. Sayur bayam. Dibuatin sama ibu. Sehat sekali. Sehat sekali. Sama apa? Sayur bayam sama apa? Sama ayam goreng. Sama ayam goreng. Wih, pakai sambal nggak tuh? Soalnya biasanya kalau sayur bening nggak dikasih sambal korek itu kayak kurang gitu. Ada yang kurang nendang gitu. Tadi pakai sambal dikit. Tapi kamu suka pedes nggak sih? Atau yang tipe yang ya udahlah sambal ada-ada aja dikit-dikit aja gitu? Dikit-dikit aja, Kak. Nggak terlalu suka kalau pedes banget. Tapi makanan favorit kamu apa kalau boleh tahu? Sebenarnya paling suka tuh sama sate ayam. Apa? Sate ayam. Sate ayam. Sate Iya. ayam yang ala Madura atau yang Taichan? Kan banyak tuh sekarang tuh. Yang ala Madura. Oh, ala Madura, kira suka yang Taichan. Kalau Taichan saya ada rekomendasi yang cakep banget tuh. Yang cakep banget. Enak. Apa yang bikin kamu suka sama sate yang ala Madura? Saus kacangnya kah? Atau Saus kacangnya. tapi enak ya, asli ya, serius deh. Iya, asli. Itu aja ya kalau saya makan itu ya. Nasi terus sama sambal kacangnya doang udah bisa tuh, udah kena tuh. Kelihatan banget deh. Enak tuh. Manis-manis gimana gitu ya. Oke, tapi kalau makanan kamu domisili di mana berarti? Di Semarang kah atau di luar Semarang? Di Semarang. Di Semarang. Boleh dong kasih rekomendasi makanan terbaik versi kamu. Sate ayam sih, karena favoritnya kan sate ayam. Enggak, maksudnya tempatnya gitu, di daerah mana gitu? Daerah Sampangan. Sebelah mananya Sampangannya? Di Menoreh Raya, Jalan Menoreh Raya. Oke, di situ ya. Iya. Sate ayam di situ ya. Selain itu apa lagi? Kuliner yang menurut kamu enak di Semarang, dan buat teman-teman semua yang ada di sini yang ikutan di Taps Geng Kuliner Seru 2 ini wajib coba. Kan nggak ada sih, Kak. Jarang kulineran soalnya. Oh, jarang kulineran. Oke, Iya. thank you ya, Jamar ya, udah ngobrol-ngobrol. Ke Siti Mastiah deh. Hai. Hai Siti. Hai. Oh, ada suaranya. Coba deh geser ke Ismatul Falah. Hai, selamat siang. Boleh on cam dong? Halo siang, Kak. Oh, halo, selamat siang. Kamu hari ini Siang. makan apa? Makan ayam penyet, Kak. Ayam penyet. Wih, istimewa. Tapi ngomongin ayam penyet ya, kamu lebih suka sambelnya yang sambal tomat biasa atau sambal terasi? Bisa aja. Aku suka yang tomat, Kak. Kenapa? Emang nggak suka terasi kah atau gimana? Ya, Kak nggak suka. Oh, kamu suka banget jalan-jalan kuliner gitu di Semarang? Aku baru, Kak, di Semarang. Oh, Jadi ya, baru. tahu. Oke. Tapi kalau apa namanya makanan misalnya yang udah pernah dicoba di Semarang yang menurut kamu enak di mana? Yang menurut aku enak, mungkin soto itu, soto ayam enak. Di mana? Yang pernah kamu coba? Di deket kampus sih. Di mana tuh? Belum tahu daerah Semarang, Kak. Jadi ya. Oh, gitu ya. Oh, Tanya. nggak apa-apa. Tapi makanan favorit kamu apa sih kalau boleh tahu? Sebenarnya sih lebih suka ke seblak, geprek gitu, Kak. Tapi emang suka makanan pedes ya berarti ya? Ya, suka. Oke. Kalau gitu thank you ya, udah ngobrol-ngobrol ya. Iya, Di Kak. komentar tuh banyak yang komen-komen loh. Boleh sambil dibuka nggak? Di komentar ada banyak yang ikutan komen-komen juga. Oke. Wah, ini dekat Unwahas kah satenya? Wah. Terus Kak mau tanya dong, soto yang enak di sekitar Tembalang di mana ya? Kalau di Tembalang sih saya nggak tahu, tapi yang enak yang wajib dicoba tuh sebenarnya daerah Lamber Tengah itu cakep tuh sotonya tuh. Kalau nggak di Sriwijaya juga ada, itu juga enak di sepanjang jalan Sriwijaya. Itu cakep juga sotonya.
enak tuh dimakan sore-sore malam-malam gitu-gitu. Biasanya bukanya pagi sampai siang jam 10 jam 11-an, terus habis itu buka lagi tuh sore jam 5 sampai malam. Bisa tuh dicobain di sana tuh, enak juga, rekomendasi. Ini kalau rekomendasi dari aku ya, ini ada beberapa makanan yang wajib banget coba. Salah satunya adalah tahu gimbal, itu yang ada di daerah Tamrin, itu cakep juga. Terus apa namanya, di Sriwijaya itu ada soto juga cakep juga. Terus ada juga mie ayam, kalau demen mie ayam itu di apa namanya, di belakang Matahari itu juga ada, itu juga enak juga kayak gitu. Oke, dan kalau gitu teman-teman yang udah pada makan siang juga, udah pada makan siang, udah sharing-sharing soal makan siang hari ini apa aja, segala macam. Udah ya, thank you so much untuk udah mau ngobrol-ngobrol. Dan boleh dong komen-komen tentang acara ini dari salah satu teman-teman di kolom komentar. Atau mungkin langsung ngobrol kali ya, lebih enak juga. Bisa dong, boleh dong. Hai. Hai. Liza. Selamat siang. Ya, iya kamu ya. Kok kaget lu? Iya, kamu. Cerita dong. Maksudnya menurut kamu acara hari ini gimana? Acara hari ini tuh seru menurut aku, kayak aku kan anak baru di Semarang, jadi lebih tahu tuh kuliner-kuliner di sini yang dari teman-teman semuanya udah pada bilang tadi kayak gitu Kak. Terus makasih juga buat dia apa tadi? Dia itu jadi kita kalau makan seblak, geprek yang di sini yang pedes-pedes gitu, jadi kita tuh udah tahu gitu cara mencegahnya pakai apa gitu Kak. Oke, siap. Thank you ya Liza ya, udah ngobrol-ngobrol hari ini. Ke siapa berikutnya? Ke Andini deh, boleh deh. Komen dong buat acara hari ini gimana menurut kamu? Kalau Andini sendiri, karena memang ya Kak, kami komunitas broadcasting mau mengucapkan terima kasih banget karena udah diajak nih di terus karena unexpected banget, karena tadi Andin mikirnya kalau misalkan acara kayak gini tuh boring, webinar boring gitu. Tapi ternyata out of the box, benar-benar asik dan ya gitu Kak. Oke, thank you ya. Udah ngobrol-ngobrol. Ke Rian Ramadan dong. Halo Rian Ramadan. Halo Kak. Oke, Rian Ramadan, boleh dong kamu kasih apa ya, komentar buat acara hari ini? Seru banget acaranya, terus juga hostnya juga kocak banget. Thank you. Kamleman, Anda menyelamatkan karir saya loh dengan ngomong itu loh. Iya. Pokoknya sering-sering ngadain acara gini ya Kak ya, karena juga seru banget. Acaranya gak ngebosenin gitu loh, terus juga santai gitu. Terus itu gamenya juga menegangkan sekali. Yes. Menegangkan ya, bikin deg-degan ya, dan bikin pusing, sedikit pusing. Tapi kalau udah keluar jawabannya bikin lega ya. Oke, thank you ya. Yes. Ya, udah ngobrol-ngobrol ya. Oke, kalau gitu sebelum kita ngumumin pemenang, mungkin ada closing statement dulu kali ya dari Mbak Vianda, mungkin. Oke. Makasih banget buat hari ini, seru-seruannya. Terus juga tadi banyak banget ya varian-varian makanannya, jadi pengen nyoba, dan semoga sih harapannya bisa ke Semarang langsung dan bikin langsung nih, jadi nggak cuma virtual aja, tapi bisa seru-seruan bareng di tempat makan di Semarang ya. Terus juga bisa ketemu tatap muka langsung, terus juga bisa cerita-cerita lebih banyak nih waktunya, karena kalau misalnya offline biasanya lebih banyak ya waktunya gitu dibanding online. Dan selanjutnya semoga sehat selalu. Terus juga nih paling penting kalau kulineran sekarang itu harus banget diperhatiin kebersihan tempatnya,
Karena balik lagi kalau misalnya kulineran nggak cuma diare aja nih yang sekarang ini, banyak banget virus-virus di luar sana yang kita tahu ya gitu, yang menular banyak dari tempat makanan. Jadi bisa dicek di online food kayak GrabFood atau GoFood gitu. Jadi tetap aja jajan aja lah ya, kulineran aja. Karena kalau misalnya diare ada Diataps. Jadi sehat-sehat semuanya ya. Nih, Diataps jangan lupa ya Mbak ya. Ini saya sebiasa gini sebanyak ini. Oke, tapi sebelum ke Mas Iwan, ini mungkin kita sambil ngumumin dulu kali ya yang menang untuk penanya beruntung dan juga tadi yang udah ikutan di sosmed juga. Oke, sambil kita lihat, kita tampilkan. Ini dia pemenang kita untuk hari ini untuk Quick Games. Selamat untuk Alea Nur Leha dan juga Rian Ramadan. Terus ditebak gambar, terima kasih. Terima kasih. Congratulations untuk Atta Gantari dan juga Ardin Mutiara. Dan di kuis games tebak kata, tadi selamat untuk Ilham Ramadan dan juga Andini Syakila. Oke, selamat sekali lagi untuk teman-teman yang menang untuk kesempatan hari ini. Terus kita sambil nunggu untuk yang satunya ya, yang di Instagram ya. Oke. Di sosmed ya. Oke, ini untuk penanya yang beruntung dulu. Selamat untuk Nauf Ifkar, kemudian Siti Mastia, dan juga Dimas Josepa, yang tadi out of the box banget ya. Nulis Diataps ya, tadi suruh menunjukkan produknya Diataps, tapi ternyata dia menunjukkan dengan tulisan, ini Mas Diataps saya, dengan tulisan, kreatif sekali. Oke, dan berikutnya ini yang dari sosmed ya, 3 pemenang dari sosmed yang udah ikutan share di Instagram, yang udah nge-tag di @sonora_Semarang dan juga di @diataps.id. Jadi dia, selamat untuk @sahara_is dan @valdac dan @indra.betxx. Namanya susah, pada susah banget sih namanya. Ini rada-rada nge-beatbox. Gitu ya. Oke, kalau gitu selamat. Tepuk tangan dulu buat kita semua dong. Selamat untuk para yang udah beruntung untuk bisa mendapatkan hadiah untuk kesempatan kali ini. Dan sebagai closing statement juga, ini mungkin Mas Iwan ada yang mau disampaikan. Oke, Mas Bayu dan teman-teman yang ada di sini, tetap saya mengucapkan terima kasih ya, udah telah bergabung di acara ini. Seru-seruan ya, geng kuliner seru ya. Jadi memang apa yang kita sampaikan hari ini sebenarnya memang ada 2 sisi yang kita sampaikan, memang ada edukasi dan fun-nya gitu. Jadi semoga semua itu bisa ngeblend ya dari sisi edukasi dan acara ini yang dari teman-teman yang sangat acaranya santai tapi banyak banget yang kita ambil dari sisi acara ini. Jadi untuk Mas Bayu, thank you banget hostnya telah dipandu siang ini, seru ya, nggak kalah seru dengan yang kemarin ya. Ini juga ternyata memang hostnya di grupnya Sonora itu bagus-bagus ya itu ya. Jadi, terima kasih sekali. Top yang lain gitu ya Mas. Oke. Intinya saya terima kasih sekali, jangan lupa untuk sediakan Diataps di rumah atau di kosan atau di tas kalian ya, untuk jaga-jaga. Itu lebih baik kita misalkan ada terjadi diare atau apa, kita sudah siapkan untuk obatnya. Ya. Kembali saya tegaskan bahwa Diataps itu bukan untuk pencegahan, tetapi untuk tetap mengobati diare ya. Itu saja yang saya tegaskan. Dan harganya ini untuk produk ini sudah banyak ditemuin di semua lini ya, di apotek dan sekitarnya atau sampai di warung gitu ya, sampai itu. Jadi jangan ragu ataupun jangan sungkan atau untuk menyediakan Diataps di tempat kalian semuanya. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan Mas Bayu. Terima kasih untuk semuanya. Siap. Oke, kayak tadi yang saya bilang ya Mas Iwan ya, bahwa Diataps ini udah kayak pacar kita, untuk kayak pasangan kita. Harus tetap sedia karena semakin dekat semakin membuat kita aman dan nyaman. Wah,
Diataps adalah sahabatku. Kalau begitu terima kasih sekali untuk teman-teman semua dari komunitas Broadcasting Semarang. Tepuk tangan dulu. Yeay. Pokoknya ya, terima kasih juga untuk New Diataps dari Avaria yang sudah menyelenggarakan acara ini juga dengan luar biasa. Kita bisa kumpul-kumpul lagi walaupun secara virtual. Dan yang jelas sekali lagi saya juga ingetin teman-teman, jangan lupa untuk sedia Diataps karena diare hilang, kuliner lancar. Itu yang paling penting. Kalau gitu, saya juga terima kasih sekali untuk teman-teman semua yang udah partisipasi. Jangan lupa sekali lagi, pokoknya biar top of mind, saya ingetin, jangan lupa untuk sedia Diataps di rumah, di kosan, di tas, semuanya pokoknya di jok motor ya. Semuanya pokoknya kalau bisa di kantong-kantong juga biar makin dekat, biar makin aman dan juga nyaman. Karena diare kelar, kulinernya makin lancar. Kalau gitu terima kasih, saya juga pamit dari hadapan teman-teman semua. Dan sampai jumpa untuk di Geng Kuliner Seru bareng New Diataps, mungkin yang edisi ketiga kita lihat nanti ya. Bye-bye. Siang ini makan Padang yuk. Yuk. Makan malamnya yang penyet. Diare. Jika diare datang, minum Oralit dan Nudiataps dengan Atapulgit yang mampu serap dan keluarkan racun serta bakteri penyebab diare. Diare kelar, kuliner lancar.